Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Angkatan 4 Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung yang beranggotakan Ina Amelia AMDKG, Mulia Rahmi AMDRMK, dan Neksani Susanti AMDGZ. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang implementasi WOG era transformasi digital Kabupaten Tasikmalaya. Rule of Governance. Apa itu WOG? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Konsep WOG. WOG diaplikasikan agar pemerintah dapat memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat dan memastikan bahwa pekerjaan yang diemban oleh aparatur pemerintahan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pentingnya WOG. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan WOG menjadi penting. Yang pertama, dorongan publik untuk kinerja good governance. Yang kedua, faktor-faktor internal yang bisa menyebabkan ego sektoral atau sosialisasi terkait faktor-faktor internal. Yang ketiga, keberagaman. Dan yang keempat, perkembangan teknologi dan informasi. Selanjutnya, cara melaksanakan WOG. Yang pertama adalah berintegrasi. Yang kedua, menghilangkan sekat sektoral. Yang ketiga, berkoordinasi. Yang keempat, melakukan kolaborasi. Yang kelima, kerjasama antar instansi pemerintahan. Dan yang terakhir adalah senioritas. Diperlukan perubahan mindset dalam melaksanakan WOG. Yang pertama, penguasa menjadi pelayan. Yang kedua, wewenang menjadi peranan. Dan yang terakhir, jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis WOG. Yang pertama, pelayanan bersifat administratif. Pelayanan bersifat administratif adalah pelayanan publik yang menghasilkan berbagai macam produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, meliputi KTP, status kewarganegaraan, status usaha, dan surat kepemilikan. Yang kedua adalah pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Manfaat yang dicapai dengan penerapan Rule of Government yaitu efisiensi, sharing informasi, memperbaiki lingkungan kerja, kemudian meningkatkan daya saing, meningkatkan akuntabilitas, serta koherensi kebijakan. Adapun tantangan yang mungkin ditemui saat penerapan Rule of Government yaitu yang pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG. Misalnya, mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan, di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualitas yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya SDM dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Ini menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan Rule of Government. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa contoh implementasi Rule of Government di era transformasi digital Kabupaten Tasikmalaya yaitu yang pertama Sadasbor.
Sistem layanan administrasi birokrasi terintegrasi Pemda Kabupaten Tasikmalaya dengan layanan absen harian ASN, input SKP tahunan, bulanan, buku harian kerja, serta informasi rapot absensi. Yang kedua ada SIMPEG, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian berbasis online. Kemudian yang ketiga ada Lapor, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat, merupakan sistem pelayanan publik yang mana akan terlihat oleh pemerintah pusat sehingga harus ditindaklanjuti. Kemudian yang terakhir ada IPusda, Perpustakaan Digital Kabupaten Tasikmalaya. Di masa pandemi ini, Pemda Kabupaten Tasikmalaya meluncurkan aplikasi ini yang dapat memudahkan masyarakat agar dapat membaca tanpa harus pergi ke perpustakaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.